Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ketika garam berkata kepada lautan, "Siapakah sesungguhnya kamu?" Dengan tersenyum, sang laut pun berkata, "Kalau kamu ingin tahu siapa aku, maka ceburkanlah dirimu ke dalam aku. Nanti kamu akan tahu siapakah aku sebenarnya." Tanpa berpikir panjang lagi, sang garam kemudian menceburkan dirinya ke dalam sang laut. Semakin dalam ia menyelami lautan, maka semakin hancurlah dirinya ke dalam lautan. Sehingga ketika partikel yang paling kecil dan terakhir dalam diri sang garam hancur, maka sang garam pun memahami dan mengenal hakikat zahir dan batinnya. Sang garam bukanlah sang laut, dan sang laut bukan pula sang garam. Karena sang garam berasal dari sang laut, maka sang garam harus melaut agar ia bisa menyandang gelar garam lautan. Bukan hanya menjadi garam dapur, garam di supermarket, garam di pasar, maupun garam yang dimasak. Karena gembiranya sang garam pun berteriak kegirangan dan berkata, "Sekarang aku tahu siapa aku." Saudaraku, orang yang sudah liqa kepada Allah pasti akan membuktikan kebenaran pengalaman spiritual dari Nabi Musa alaihi salam ketika ia terfana di Gunung Tursina. Sebagaimana firman-Nya, "Innani Annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholah." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Orang yang sudah liqa dengan Allah, apa yang ia ucapkan atau apapun yang ia zikirkan akan berubah dengan sendirinya. Seperti pengalaman spiritual Abu Yazid Al-Bustami ketika ia berzikir Subhanallah, kemudian terganti dengan Subhani. Ini bukan kemauan ia sendiri, tetapi kesadaran mutlak dalam kefanaan. Saya bukanlah garam dan garam bukanlah saya, tetapi saya ingin seperti garam yang melaut, bukan garam yang di dapur, di supermarket, di pasar, maupun garam yang dimasak. Makanya keringat kita asin. Apakah kita tidak menyadari semua itu? Lalu bagaimana kita bisa tahu siapa aku tanpa mengenal dan memahami sang aku? Mengenal aku tidak akan pernah lepas dari konteks awal, yaitu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Waman arafa rabbahu faqad jahila nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia merasa bodoh. Man talabal maulana bighairi nafsi faqad dhala dhalalan baida. Barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Saudaraku sang sejati, Tuhan mengingatkan bahwa sebelum mengenal Dia, maka manusia diminta untuk memahami akunya sendiri sebagai sarana atau jalan untuk menuju pengenalan akunya Tuhan. Karena di dalam aku itu termuat segala rahasia akunya. Dalam hadis qudsi hal tersebut disebutkan, "Al-insanu sirri wa an-nasiruhu." Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Pengenalan akan diri ini adalah kunci jalan spiritual, sehingga kita akan menyelami kesadaran diri yang sebenarnya dan mengenali hakikat ruh yang biasa menyebut dirinya sebagai aku. Sang aku ini bersifat abadi, tidak bisa mati, tidak bisa rusak. Aku memiliki kekuasaan, kebijaksanaan, dan kenyataan.
Aku inilah yang akan kembali ke posisi asalnya. Sesungguhnya aku inilah yang berasal dari Allah dan kepadanyalah aku akan kembali. Orang modern yang sejak lahir hingga dewasa selalu hidup dan mengarahkan dirinya dalam kesemestaan benda-benda material. Mereka akan beranggapan bahwa rasa keakuan hanya merupakan kesadaran mengenai nafsu, badani, pemenuhan keinginan, pemuasan kesenangan, memperoleh kenyamanan bagi dirinya. Bagian bawah dari batin naluri merupakan tempat rasa keakuan orang-orang yang masih awam. Bila seorang awam mengatakan aku, maka yang dimaksud adalah badannya. Badan ini mempunyai perasaan, mempunyai keinginan dan nafsu. Mereka menggunakan daya pikirnya guna memenuhi nafsu dan keinginan fisiknya. Padahal mereka sebenarnya hidup dalam tingkat batin naluri yang sangat tinggi nilainya, yaitu sebagai pemegang amanah rahasia ilahi. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Manusia yang telah menyadari ketololannya dan beranjak tua, harusnya ia semakin tinggi pendakian spiritualnya. Mulailah ia mempunyai konsep tentang akunya yang lebih lengkap. Bila ia mulai menggunakan akalnya, maka ia pindah dari tingkat batin naluri ke tingkat batin mental. Ia akan mulai merasakan bahwa batinnya adalah lebih nyata bagi dirinya daripada badannya. Bahkan kadang ia melupakan badannya bila sedang terbenam dalam tafakurnya. Setelah kesadaran orang yang meningkat, yaitu kesadarannya berpindah dari tingkat mental ke tingkat kerohanian, ia akan menyadari bahwa aku yang sebenarnya adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada pikirannya, perasaannya, dan badan fisiknya. Bahwa semuanya ini dapat digunakan sebagai alat saja, hingga akhirnya setiap orang akan benar-benar merasakan sebagai aku yang sebenarnya, yaitu aku yang sejati. Itulah amanah ilahiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.